Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Rita? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke. Baik Ibu Rita, untuk kali ini sebelum melakukan supervisi akademik, itu kan supervisi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah pra-observasi, kemudian observasi, dan yang ketiga yang nanti adalah pasca observasi. Nah, kali ini kita akan melakukan percakapan, yaitu pra-observasi terlebih dahulu. Nanti di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu Rita terkait pembelajaran nanti. Yang ingin saya tanyakan pertama itu adalah nanti dalam pembelajaran materi apa yang akan disampaikan, kemudian dari materi tersebut tujuan pembelajaran yang hendak dicapai itu apa? Baik, kebetulan ya, untuk Bu Neneng pada kegiatan pembelajaran di kelas 11 pada kesempatan siang hari nanti, materi kita sudah sampai kepada procedure text nih. Kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah text procedure. Kemudian kebetulan untuk siang hari ini adalah pertemuan kedua untuk pembahasan tentang text procedure. Jadi nanti kita akan fokus kepada bagian untuk pengetahuan dan juga keterampilan siswa gitu. Jadi berkaitan dengan hal tersebut, maka tujuan pembelajaran yang kami targetkan, saya pribadi targetkan di kelas 11 nanti itu juga ada 2. Jadi tujuan yang pertama nanti akan berusaha harapannya dengan menggunakan picture series gitu, nanti harapannya siswa akan memiliki kemampuan meningkatkan pengetahuan mereka gitu untuk menyusun teks procedure itu sendiri. Kemudian untuk yang kedua ini untuk keterampilannya nanti kita jadi kita ya seolah-olah benar yang masuk, jadi gak apa-apa. Kalau saya pribadi nanti fokus pada kemampuan speaking anak, karena sejauh ini kan mereka masih memiliki kesulitan bagaimana melafalkan bahasa Inggris yang benar gitu. Jadi nanti kami juga berharap anak-anak akan berkenalan dengan yang namanya Merriam-Webster application gitu. Jadi itu memang aplikasi baru yang belum saya sampaikan ke siswa gitu. Jadi itu tujuan yang kedua itu nanti harapannya dengan menggunakan aplikasi Merriam-Webster siswa akan mampu melafalkan kosakata bahasa Inggris dalam teks procedure itu sendiri dengan lancar begitu. Paling tidak ya mendekati yang benar lah gitu. Karena memang speaking itu menjadi salah satu skill yang bagi siswa kita itu masih cukup berat gitu untuk ditaklukkan. Tapi semoga itu nanti bisa memberikan dampak yang cukup baik lah untuk mereka untuk tujuan pembelajaran. Baik, berarti ada 2 tujuan pembelajaran tadi ya Ibu. Kemudian dari tujuan pembelajaran yang telah disampaikan tadi, area pengembangan yang hendak dicapai itu apa? Kalau untuk area pengembangannya itu nanti kita ada 2 nih, writing sama speakingnya. Hanya kalau untuk writing itu dibantu oleh picture seriesnya begitu, harapannya nanti anak itu lebih mudah. Oh, stepnya tuh begini itu dengan cara mendeskripsikan gambar yang ada. Kemudian yang kedua itu untuk ranah speakingnya itu tadi. Jadi nanti anak berkesempatan untuk mencari fonetiknya, kemudian bagaimana cara untuk melafalkannya itu dengan memaksimalkan aplikasi Merriam-Webster itu sendiri. Jadi ranahnya tetap sama. Tapi kalau skill dalam bahasa Inggrisnya itu di writing dan speakingnya. Baik, berarti ada 2 ya, terkait kemampuan writing dan speaking. Kemudian nih yang terakhir, strategi yang dipersiapkan untuk pembelajaran itu seperti apa? Kalau strategi pembelajaran tentu pertama dengan metode yang terlebih dahulu. Kalau untuk yang sekarang yang saya coba itu untuk yang project gitu aja. Jadi nanti finalnya itu ada produknya begitu. Nah, kalau untuk tahapan-tahapannya ya kita ikut tahapan project based learning itu apa saja gitu. Jadi nanti kita menggali masalahnya terlebih dahulu, kemudian nanti anak-anak mencari informasi bagaimana caranya, kemudian untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul kayak gitu. Kemudian nanti mau buatnya apa, bagaimana.
Lalu setelah itu juga ini pada akhirnya kita masih tetap dalam bentuk kelompok ya. Hanya saja memang kalau untuk tingkat SMK entah itu kelas 10 11 pun memang saya jarang yang kemudian saya sendiri yang membuat grup gitu. Kelompok itu enggak. Jadi biasanya saya itu lebih kepada siswa gitu. Karena saya harap gitu ketika memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat kelompoknya sendiri, mereka itu akan nyaman gitu. Karena ya ada plus minusnya selalu ada. Hanya saja saya merasa ketika mengamati ternyata perjalanan kegiatan pembelajaran berkelompok itu lebih berjalan dengan baik ketika anak-anak itu menentukan kelompoknya sendiri. Karena kadang ternyata kalau bapak ibu gurunya yang membuatkan itu, kita nggak pernah tahu ya kondisi siswanya seperti apa, tapi kok kelihatannya agak nggak nyaman gitu. Makanya untuk kegiatan siang ini rencananya biar mereka sendiri yang buat. Hanya karena memang sekolah kita sekolah yang istimewa ya, tanda kutip istimewa, jadi kelompoknya itu tetap bentuk yang saya buat itu nanti kepengennya pair, jadi berpasangan gitu ya, berpasangan. Karena nanti kan produknya itu pada akhirnya finalnya itu video. Jadi kadang ada anak yang nyaman, merasa nyaman ketika presentasi secara langsung. Tapi pengalaman dari pembelajaran sebelumnya, mereka itu lebih asik ketika buat video sendiri, kemudian yang ditampilkan itu video. Jadi mereka itu merasa bahwa apa yang mereka kumpulkan dalam bentuk video itu adalah hasil maksimalnya mereka. Ya walaupun nanti tetap ya take atau create videonya itu tetap dibatasi waktunya, nggak bisa. Karena kalau nggak dibatasi anak-anak itu ya sampai semalamnya. Jadi strateginya menentukan untuk metodenya itu nanti tetap modelnya ada project listening. Kemudian yang saya tekankan di dalamnya adalah untuk pembentukan kelompoknya itu memang saya serahkan ke anak. Jadi untuk presentasi biasanya kan anak maju dengan membacakan di situ. Dan kalau ini diganti dengan video mereka yang ditampilkan, itu semoga saja tidak ada halangan ya. Karena kalau misalkan LCD kita hanya ada satu kemudian dibaca yang lain atau mungkin trouble, berarti kita harus menyiapkan strategi selanjutnya gitu. Kalau itu terjadi ya mungkin pada akhirnya memanfaatkan gadget anak-anak. Kalau misalkan itu terjadi ya paling tidak kita sharingnya supaya mereka bisa nonton di dalam waktunya mereka masing-masing. Paling tidak seperti itu. Berarti nanti kita menerapkan pembelajaran diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan siswa ya, baik itu nanti kontennya, kemudian prosesnya maupun produknya begitu. Oke Bu, terima kasih, bisa lihat FPP-nya Ibu. Oh, oke, monggo. Saya cek dulu ya. Ya, ini FPP-nya sudah sesuai, FPP berdiferensiasi, kemudian terintegrasi ASE dan nilai positif. Nanti semoga pada saat observasi bisa wajar semua, kemudian apa yang ingin dicapai dari pembelajaran itu atau tujuan pembelajarannya bisa tercapai dengan maksimal. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya sudah menyempatkan untuk kita berbincang-bincang sebentar. Untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan observasi. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu yang sukses. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We begin our class this morning. So I want you to ready to raise your hand. Yes. Okay. Attention please. This particular video.
Saputra. Every Read. And Dinda, how are you doing here? Okay, read. Thanks. Stop, Neneng. Thank you. And remember, we also are always begin our class dari mengenali Asmaul Husna first. After that, is followed by some surah from the Holy Quran together. And now let's begin by remember what our Asmaul Husna first. Activity. Please make a decision of you for the surah of the Al-Quran that we will recite together now. First, your favorite surah. Al-Fatihah. Okay. Second one. No. Di atas Al-Ikhlas first ya. Okay. Al-Fatihah. Al-Ikhlas. Okay, and then the last one, An-Nas. Let's read together. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Before I look into our video, I am showing you one of the video. I think you should watch this video carefully, and then hopefully you will get the
the new motivation so that you will be the better person, yeah, especially for yourself. And then let's watch this video together. We need 3 minutes in more, I think just for about 3 minutes here. What's the problem? Please click to the value based on this video. You can read the meaning of each sentence behind the picture. Kalau di situ kan tulisnya dampak ya, tapi sebenarnya yang dimaksud itu tidak hanya sekedar dampak, tapi lebih pada manfaat. Jadi kalau yang itu harus dibuat. Now, for this meeting, how about your feeling after watch the video there? It's motivate you or not? Mau cukup motivasi? Yes. Motivasi? Yes or not? Yes? Yes? Yes. 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 Okay, alhamdulillah. Sonya? Yes? It means that you are ready to be better person in your life. Are you ready? Okay. One of the way to be the better or success person in our life is stop. Kan? Kalau mau berhasil, mau sukses harus mau belajar, berusaha dan belajar. It means you are in here is wrong or correct. Salah atau benar kalian di sini? Benar, sudah benar. Nah, sekarang tinggal belajar dengan sungguh-sungguh. Bisa dipahami? Are you ready to learn English with me here? Ready? Okay. If you are ready, fortunately, supaya lebih mudah dimengerti ya, bila menyampaikan dalam bahasa Inggris. Untuk pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, kita akan mempelajari tentang procedure text or text procedure. Ya. As a purpose of the material, the first one, dengan menggunakan picture series diharapkan nanti di akhir pembelajaran kalian itu akan mampu memberikan atau menyampaikan kiat-kiat mengoperasikan sesuatu hal dalam bahasa Inggris secara lisan. Saatnya jam ke-8 dimulai. That's the first aim or goal of this meeting. Ya, pertama dengan menggunakan picture series diharapkan nanti pada akhirnya kalian akan mampu memberikan atau menginstruksikan seseorang untuk melakukan atau mengoperasikan sesuatu hal dalam bentuk bahasa Inggris secara lisan. Kemudian yang selanjutnya nanti diharapkan kalian itu akan memiliki tambahan pengetahuan bisa menggunakan HP kalian secara bijak. Secara bijaksana menggunakan HP kalian dengan cara mendownload Merriam-Webster atau dengan menggunakan Merriam-Webster. Nanti di akhir pembelajaran harapannya kalian itu bisa menyampaikan secara lisannya itu dengan cara lafaz, intonasi atau kalau dalam bahasa Inggris itu namanya phonetic itu sebenarnya, gitu ya. Nanti dibahas. Kalau kalian selama ini lebih banyak menggunakan Google Translate kan? Ada yang nggak kenal sama Google Translate gitu kan? Yakin? Ada yang nggak kenal dengan Google Translate? Akrab ya? Bestie ya? Friend ya? Konco kenal ya? Nah, untuk sekarang nanti dibahas. Dengan menggunakan Merriam-Webster harapannya kalian itu bisa menyampaikan runutan atau instruksi mengoperasikan sesuatu hal fluently. Kalau dalam bahasa Inggris itu fluently atau secara
Sudah teman? Kalau sudah, yuk supaya pembelajaran kita itu bisa berjalan dengan baik, bisa kita nikmati, kita berkesenangan bersama dulu. Memang pada akhirnya nanti kita akan menggunakan HP kalian untuk mempelajari pelafalannya dengan memanfaatkan Merriam-Webster. Tapi in the beginning of the activity, I think there is no useful of using phone di kelas ini. Jadi kalau kesepakatan pertamanya kira-kira apa ya? Kalau di awal pembelajarannya itu sebenarnya kita belum butuh yang namanya HP. Berarti kita sepakati bahwa HP-nya di apa? Kalau kata itu disimpan saja. Kemudian ada usul yang lain lagi? Dikumpulkan. Ada usul lagi? Apa tadi? Dimatikan katanya. Oke, ada 3 usul. Yang pertama disimpan sendiri, yang pertama disimpan, yang kedua dikumpulkan, yang ketiga dimatikan. Apa yang mana? Let's make a decision. Disimpannya di mana? Oh, disimpannya di laci. Kalau dinya boleh nggak? Simpannya di meja kalian masing-masing, tapi ditaruh di pojok. Silakan. Are you agree? Do you agree? Agree? Oke, kalau agree silakan dilakukan. Taruh dulu. Oke, good. Bagus nggak bagus? Ada kesempatan yang mau dibuat lagi? Dalam kegiatan belajar mengajar itu nanti akan ada sesi di mana siswa beraktivitas atau guru yang beraktivitas. Baiknya gimana nih? Baiknya gimana? Kalau guru tadi mau kayak gini ya. Kalau kalian nanti bicara, maka saya akan mendengarkan dan saya akan diam. Jadi kalau dari kalian gimana? Kalau guru tadi di depan sedang menjelaskan, maka it's better for you to silent or and listen to my explanation. Okay, first one, you save your phone in the corner of your each table. And second one, we will speak bergantian ya, secara bergantian. If you are speaking, I am silent and listen to your voice. But if I am speaking in here, hopefully you can listen and silent. Motivasi? Motivasi? Yes or no? Yes? Yes? Yes. Yes? Yes. Okay, alhamdulillah. So yeah? Yes? It means that you are ready to be better person in your life. Are you ready? Okay. One of the way to be the better or success person in our life is stop. Kan? Kalau mau berhasil, mau sukses harus mau belajar, berusaha dan belajar. It means you are in here is wrong or right. Salah atau benar kalian sih? Benar, sudah benar. Nah sekarang tinggal belajar dengan sungguh-sungguh. Bisa dipahami? Are you ready to learn English with me in here? Ready? Okay. If you are ready for today, supaya lebih mudah mengerti ya, kita akan menyampaikan dalam bahasa Inggris. Untuk pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, kita akan mempelajari tentang procedure text or text procedure. Ya. As a purpose of the material, the first one, dengan menggunakan picture series diharapkan nanti di akhir pembelajaran kalian itu akan mampu memberikan atau menyampaikan kiat-kiat mengoperasikan sesuatu hal dalam bahasa Inggris secara lisan. Okay, for this our material sheet, it's still about procedure text, but it's different with material
ini sudah dijaga. I have a picture series here. Nah, I ask you help or you hand to me. Please, 1 and 2, 3. I think 7 children. I need your help. 2. Make this picture series. Very correct. And there. Silakan kalian depan. I need 7 children ya. 7 siswa silakan. Di sini berita masih mengacaknya, kalian tempel. Tinggal tulis sesuai urutannya. Menurut kalian mana aja? The first. The first one, unlock the telephone, and the second one, you should click the plus icon in here, and then you click upload a video, and then choose the video. After this, choose the video. You should manage the video first. Here, based on this picture series, let's create the procedure text. Okay. Step 1, how to upload a video in YouTube. You should first, come on, just guess for yourself. Ditebak-tebak dulu. First one, ini kira-kira kalau mau dipakai dia dikunci apa membuka kuncinya? Membuka. Nah, unlock. Okay, good. Berarti first, what's this? Unlock the louder, please. Lebih keras. Unlock the gadget or handphone. The second, if we use our finger in front of the handphone or gadget, it means what activities mean? What activities? No. In English. Don't know. Yeah, click the icon of plus atau plus icon, and then third, this one is create short, upload a video. Berarti manage the time of the video. 1, 2, 3, 4. Kalian masih ingat yang cardinal and ordinal number kan? 30. Itu ada yang bilangan yang menunjukkan tingkat atau urutan. First, second, and third, fourth, or you can change by say next. Then, after that, at the last one. Do you remember that? Remember ya? Okay, once more. First, second, third, then after that, and the last one. Nah, change. And then second, click the plus icon. Third, click out.
the video atau choose a video. Next, manage the time management of the video. After that, add detail or title. Makanya kalau kalian buka YouTube itu kan ada, kalian lihat dari judul-judulnya, title-nya. You also can give a title on your own video. After that, click on the last one, click upload video or upload short on the screen of your handphone or case. Okay. Now please find your partner, because I'll give a task or assignment for you to find how the good way to read some word in a present text but in a pair. So please find your friends or partner. Now, up to you, just up to you. I think it will be better for you if you find your partner. There are some steps to upload a video in YouTube here, and some words are in underlined words. Cepet bilang di sini lancar. Gumedar lagi. Kalian masuk YouTube, kemudian langkah-langkahnya itu diikuti. Hello guys, I am Bagus and I am Leo. Now I will give you some steps to upload video in YouTube. Oke, cekidot itu. Yang pertama, unlock our gadget or handphone. Second, click plus icon on our screen. Okay. And then third one, please click upload the video. You can see my handphone here. Burita, niki si pencet napa nggih? Sini ki, Bu. Sorry ya, sebentar. Kita dulu. Yang asli kayak gitu. Kok malah screen-nya zoom kan? And then search. Search. Di situ kan open. Open, terus di situ kalian ada masukkannya. Seperti ini. Search. Kemudian di sini keyboard yang pertama itu yang suruh nyari kan open, kemudian smartphone sama insert. Nah, jadi you should write down on your worksheet here. Ya, di sini kan ada open. Berarti see your Merriam-Webster in here. And then write down all. Like that. You get my point? Yes. Can you complete all of the word there? Bisa? Oke, silakan. Read and then manage. Ada lagi. Terus apa?
On your screen. Third, click plus icon. Click plus icon. In the middle. In the middle. Of the screen. Of the screen. Four, click upload video. Upload video. After that, choose your interesting or best video. Then write the title and description. Next, manage the publication and location. Last, click upload video in the middle of the screen. Okay. Now you can go to or move to the other place to create your own video with your partner. Yeah. I give just 10 minutes. Make sure your video are ready in 10 minutes. Do you get my point? Yes. Okay. Second, click your icon on your screen. Third, click plus icon in the middle of the screen. Fourth, click upload video. After that, choose your interesting of best video. Then write the title and description. Or smartphone and insert the password. Terang. Are you ready? First, open our smartphone and Show him how the way to open or unlock your smartphone. Okay, second, click YouTube. Halo guys, please open Selesaikan dulu. Please open our smartphone and insert the password. Second, click YouTube icon on your screen. Third, click plus icon in the middle of the screen. Ya, kita cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys. I am Indah Mutias and she is my partner
pagi juga ini. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah lebih baik daripada sebelumnya. Alhamdulillah sehat ya Bu. Terkait supervisi akademik, kemudian kan ada beberapa tahapan yang sudah kita lalui, yaitu ada praobservasi, kemudian waktu itu juga sudah melaksanakan observasi. Kali ini kita di tahap yang ketiga yaitu pasca observasi. Jadi di sini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Rita terkait pembelajaran yang sudah berlangsung kemarin, dan tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah berlangsung. Oke, langsung saja yang pertama yang ingin saya tanyakan itu adalah terkait perasaan Ibu. Bagaimana perasaan Ibu terkait pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin? Perasaannya alhamdulillah nggih, pasti kalau sudah terlaksana pertama itu lega. Terkait perasaan lega. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau dari apa yang sudah terlaksana memang belum sepenuhnya tercapai 100% sesuai dengan yang ditargetkan begitu. Hanya saja nggih, kalau untuk lingkup sekolah kita untuk di kelas anak-anak bahasa Inggris di sini, bagi saya itu sudah cukup memuaskan begitu. Hanya memang plus minusnya masih tetap ada, itu yang menjadi bahan evaluasi nantinya gitu. Masih ada Prospeknya ada. masih ada prospeknya, masih ada plus minusnya begitu. Oke. Kemudian bisa diceritakan kembali mengenai area pengembangan apa yang Ibu lakukan saat di kelas kemarin. Baik. Untuk area pengembangan itu seperti yang kemarin di awal sebelum kegiatan pembelajaran juga kita sudah ngobrol nih, saya memang kemarin ingin fokus kepada writing dan speaking siswa begitu. Dan pada pelaksanaan kemarin pun ya alhamdulillah kita fokus kepada writing dan speakingnya. Hanya presentasinya memang berbeda, tidak dalam kurun waktu 2 kali 45 jam kemudian 2 kali 45 menit, enggak langsung 1 kali 45 fokus kepada writing kemudian 1 kali 45 menit fokus kepada speakingnya tuh enggak. Memang presentasinya karena memang ini pertemuan kedua pada text procedure, sehingga mereka ada gambaran untuk writingnya, sehingga waktunya itu lebih banyak kepada speakingnya. Hanya saja writing di awal itu ya tetap ada gitu. Jadi kalau untuk areanya itu masih di writing dan speakingnya, walaupun skillnya ada 4, hanya ternyata nggak bisa kemudian kita memaksakan ke anak itu harus semuanya berkembang selama 2 kali 2 jam pelajaran itu gitu. Jadi memang lebih fokus kepada itu tadi, writing dan speakingnya. Writing dan speaking, walaupun kemarin lebih banyak ke speakingnya. Kemudian dari area pengembangan yang telah dilakukan, adakah langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Karena memang kemarin ya kita, kalau saya pribadi kemarin mencoba kepada model untuk metodenya itu memang project based learning begitu. Jadi memang langkah-langkah yang kemudian dilakukan itu ya kita fokus kepada langkah pembelajaran project based learning itu sendiri gitu. Nah, mungkin pertanyaannya bagaimana kemudian kita menggabungkan antara writing dan speakingnya gitu. Nah, pertama awalnya kenapa kemudian diletakkan kepada writingnya itu sebagai pemberian masalahnya dulu. Langkah pertama kalau untuk project based learning itu kan untuk mengenalkan masalah terlebih dahulu kepada anak gitu. Nah, memang di sekolah kami itu tidak bisa kemudian kita harus langsung to the point bagaimana kemudian permasalahan pada prosedur bagaimana itu enggak. Kadang itu kemarin memantik anaknya itu dengan menggunakan bantuan media untuk picture seriesnya gitu. Jadi picture seriesnya itu sebagai permasalahan yang kemudian dimunculkan. Setelah itu karena picture series itu kan memang sudah menunjukkan langkah-langkah dari setiap menunjukkan langkah-langkah dari teks procedure itu sendiri, pada akhirnya anak itu mau tidak mau kemudian mereka langsung fokus ke situ, mereka akan mendapatkan kosakata yang hampir semuanya itu beragam gitu berdasarkan gambarnya. Itu langkah yang pertama. Kemudian setelah itu mereka sudah mendapatkan permasalahannya. Nah, di situ kemudian bagaimana mengantarkan anak itu untuk mencoba berpikir solusinya tuh gimana gitu. Nah, solusinya bagaimana?
kemudian mereka akan mulai berpikir, kemudian bersama-sama itu teksnya sudah terbuat, jadi dari picture seriesnya itu baru kemudian membantu anak untuk menyelesaikan selanjutnya masuk kepada speakingnya itu dengan cara baca kelompok. Hanya memang di sini rombongan itu tidak terlalu besar, sehingga model kelompok yang kami ambil itu adalah model yang dengan cara berpasangan gitu, jadi partner 2 anak saja. Nah setelah itu baru kemudian menyepakati waktunya gitu, karena memang harus sepakati dulu kalau project based learning begitu. Jadi ada beberapa tahap yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi sudah disepakati, kemudian kita atur waktunya supaya itu kadang kita nggak sadar gitu, ada yang tidak terlaksana dan manajemen waktunya kadang nggak cukup gitu. Maka dari itu dibuat kesepakatan dulu dengan anak, di situ sudah, setelah itu pelaksanaan. Nah untuk yang keduanya itu yang kemarin sempat kita bahas itu tentang penggunaan Merriam-Webster application. Nah itu baru kemudian anak mencoba berlatih bagaimana cara mengucapkan setiap kosakata yang muncul yang bagi mereka sulit, kemudian mereka berlatih gitu. Jadi mereka bisa melihat fonetiknya, kemudian mereka juga bisa praktik. Setelah itu mereka merasa cukup yakin, waktunya sudah maksimal, baru kemudian kita sampai kepada pembuatan proyek yang terakhir. Memang untuk yang proyek terakhirnya itu ada yang kemudian hanya solusi pada tulisan saja, ada yang kemudian bisa sampai kepada videonya, ada video mentah, ada video editing yang sudah siap, itu memang ada gitu di situ. Jadi memang tahapannya itu ya ikut dengan tahapan untuk project based learning itu sendiri bagaimana gitu. Jadi ikutnya gitu. Luar biasa sekali. Kemarin saya juga sudah melihat proses pembelajaran pemerintah. Menurut saya sudah sangat luar biasa. Kemudian area pengembangan yang ingin dicapai juga menurut saya sudah bagus, sudah baik. Kemudian nih dari area pengembangan yang ingin dikembangkan tadi nih, kalau dari skala 1 sampai 10 untuk ketercapaiannya menurut Bu Rita itu sudah di skala berapa? Kalau untuk 1 sampai 10 bisa di 7,5 ya, 7,5 gitu, 7,5 karena nopo nggih ya masih adalah beberapa evaluasi yang kemudian harus dijadikan bahan untuk pengembangan pada kegiatan pembelajaran dan pertemuan-pertemuan selanjutnya begitu. 7,5 sampai 8 itu menurut saya sudah bagus, apalagi ya, melihat siswa kita yang memang dalam speaking dan writingnya masih kurang ya, tapi kemarin dalam pembelajaran sudah bagus. Itu maksudnya tak ambil 7,5 sampai 8 itu saya tidak mengambil pembanding di luar ya. Iya. Yang saya ambil itu adalah dari kegiatan pembelajaran yang sebelumnya gitu, di mana anak-anak masih sulit diminta untuk speaking, kemudian masih banyak yang membaca itu hanya berdasarkan tulisannya saja begitu. Itu jadi pembandingnya itu adalah dari sekolah kita sendiri dan anak-anak itu juga gitu. Jadi tidak yang kalau dari luar mungkin itu masih jauh sekali. Iya. Berarti peningkatannya lumayan ya, dari yang pertemuan pertama sampai pertemuan kedua itu ada peningkatan gitu. Kemudian nih dari proses yang telah dilalui, apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Bu Rita mungkin dalam pembelajaran selama dalam proses pembelajaran? Kalau kendala-kendala itu seperti yang tadi di awal saya sampaikan, masih ada plus minus dari kegiatan pembelajaran yang sebelumnya gitu. Kendala-kendala yang pertama itu tentu saja kalau kemarin dilihat itu LCD kita itu ternyata ada masalah di tengah gitu. Jadi yang pertama teknisnya itu pasti, kemudian yang kedua anak-anak itu tetap masih saja ada yang masih belum percaya diri gitu loh. Ternyata kalau disuruh langsung presentasi di depan, di sini juga suruh membuat videonya juga bola-balik diganti. Kak, ganti enggak, jangan. Ini belum benar gitu. Itu masih rasa percaya diri anak itu masih kelihatan kurang, walaupun ada yang merasa
lebih percaya diri ketika yang ditampilkan videonya saja itu juga ada. Tapi curah izin gitu juga masih muncul gitu, itu masih muncul. Kemudian yang selanjutnya adalah ternyata anak-anak kita itu tidak semuanya mirip dengan kita nih. Jadi memori untuk HP-nya itu sendiri itu sudah full gitu. Jadi ketika diminta untuk mendownload aplikasi Merriam-Webster itu sendiri ada beberapa yang belum bisa. Ketika diminta untuk menghapus itu juga masih ada yang beberapa yang enggan, sehingga pada akhirnya ya sudah, yang penting di antara dua anak itu salah satunya ada aplikasinya begitu. Jadi yang pertama teknisnya itu ya untuk untuk proyektor LCD-nya itu, itu juga kalau pada pas pelaksanaan anak-anak belum pede, kemudian ada yang belum bisa untuk download Merriam-Webster application, kemudian yang selanjutnya ketika kita mau menampilkan beberapa video anak yang sudah dikumpulkan itu, karena memang kita hanya tersisa satu yang ternyata itu tidak bisa maksimal, pada akhirnya ya menggunakan strategi yang selanjutnya, sehingga akhirnya linknya yang di-share, kemudian anak-anak nonton dari HP-nya masing-masing. Nah, mungkin di situ Bu. Terus nopo nggih? Kemarin waktunya itu agak melonjak nggih. Waktunya agak melonjak gitu. Jadi yang harusnya 2 kali 45 menit akhirnya itu ada bukan 10 menit. Itu yang apa ya? Enggak baik juga sebenarnya kalau seperti itu ya, karena nggak on time. Ada kelebihan waktunya muter itu. Oke, berarti di sini ada beberapa kendala ya. Yang pertama terkait teknis, kemudian ada anak yang belum percaya diri, kemudian yang selanjutnya adalah HP ya, memorinya anak yang tidak bisa digunakan karena full memorinya, kemudian waktu. Nah, dari kendala-kendala yang ada tadi ini, kira-kira hal apa yang akan Ibu Rita lakukan untuk pertama supaya teknisnya itu bisa memadai, kemudian bagaimana caranya supaya anak-anak bisa lebih percaya diri. Kan anak-anak kita kalau disuruh maju memang kurang percaya diri, apalagi kita presentasi atau apa yang bareng-bareng aja kadang kurang pede, apalagi disuruh maju hanya sendiri itu. Nah, langkah apa yang akan Ibu Rita lakukan selanjutnya supaya anak-anak bisa lebih percaya diri? Baik Bu, kalau untuk yang kendala teknis kayak nonton itu, ternyata memang pembelajaran yang sudah saya ambil adalah kita tidak boleh hanya menyiapkan satu strategi pembelajaran saja ketika kita mau ngajar gitu. Kita harus membuat kegiatan pembelajaran cadangan istilahnya gitu. Jadi kalau terjadi apa, kita sudah siap dengan kalau ini terjadi maka saya harus seperti ini gitu. Jadi harus ada antisipasi di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memotivasi anak itu ternyata penting, dan kita harus kerjasama dengan bapak ibu guru yang lainnya juga. Jadi memang tidak hanya ya mungkin anak merasa lebih malu di bahasa Inggris karena saya itu kalau baca tuh nggak pas, nggak sesuai kayak gitu, makanya dia lebih malu, itu bisa jadi gitu. Tapi paling tidak kalau kita kerjasama dengan bapak ibu guru yang lainnya, semakin sering anak dimotivasi, kemudian semakin sering anak berlatih, saya rasa kepercayaan diri itu sendiri akan meningkat. Jadi dan berusahalah untuk membuat kegiatan pembelajaran yang cukup menyenangkan sehingga anak bisa menikmati gitu, karena biasanya presentasi ketika mereka menikmati dengan tertekan itu akan berbeda. Jadi kalau kita bisa menyajikan pembelajaran yang menyenangkan, walaupun dalam tanda petik pelajarannya itu cukup sulit, insya Allah nanti akan bisa berjalan lebih baik daripada tidak. Dan kemudian memang time management itu harus diperhatikan. Jadi ya kita sendiri harus sering-sering lah lihat jam kita sendiri kayak gitu, karena biar bagaimanapun juga itu nggak bisa terus-terusan terjadi jika dalam jam pembelajaran kok lebih gitu dari jam yang seharusnya. Kemudian juga ini satu yang saya catat, ternyata jangan memaksakan menggunakan media yang sulit kita adakan gitu. Kalaupun ada itu sedih proyektor, tapi kalau misalkan besar kemungkinannya jadi suatu hal yang tidak sesuai, alangkah lebih baiknya kita berusaha membuat media yang mudah walaupun mungkin kalau pakai ini akan lebih begini, tapi ternyata enggak. Kita harus melihat lingkungan sekitar kita, apa yang bisa kita maksimalkan dan kita jadikan media dan yang enggak gitu.
pertama tetap itu ya, tidak boleh meninggalkan, kita harus menyusun modul belajar dengan baik kayak gitu, dengan memaksimalkan apa-apa yang ada di sekitar kita dan tidak memaksakan harus memunculkan sesuatu hal yang bahkan mungkin menurut kita akan jauh lebih baik tapi sulit kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya kita juga harus terus mencoba untuk mencari model pembelajaran yang bisa menyenangkan bagi anak gitu, karena itu ternyata memang pokoknya kalau anak di dalam kelas kita itu tertekan ya hasilnya jangan kaget jika tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tapi ketika anak masuk kelas saja sudah sumringah, sudah senang menunggu bapak ibu gurunya datang, kemudian kita bisa menyajikan kegiatan belajar yang menyenangkan, saya rasa itu akan menjadi titik yang cukup baik gitu untuk anak-anak. Jadi menjadi guru yang menyenangkan, menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, insya Allah nanti akhirnya hasil pembelajarannya pun akan bisa maksimal gitu. Jadi senang aja. Kita sendiri kalau kita ngajar dengan kesenangan pasti nanti nggak kerasa waktu itu habis gitu ya, dengan anak nggak kalau diblok tentang jam kelas ya waktu itu ya kok nggak selesai gitu begitu Ya berarti ya rencana tidak lanjut adalah kita harus menjadi guru yang menyenangkan ya, kemudian menciptakan pembelajaran yang pembagian itu banyak sekali sih kalau kita di kelas bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, otomatis nanti pembelajarannya ya baik. Luar biasa sekali tindak lanjut rencana yang akan diterapkan atau akan dilakukan oleh Bu Rita tadi ya. Yang pertama kita harus menjadi guru yang menyenangkan dan harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan juga di dalam kelas supaya tujuan pembelajaran yang tidak dicapai itu bisa tercapai begitu ya Bu. Kemudian kalau situasi pembelajaran di kelas menyenangkan itu kan waktunya tidak terasa. Memang saya sendiri merasakan ketika suasana kelas menyenangkan, anaknya juga senang dalam mengikuti pembelajaran, tidak terasa waktu habis 4 jam pun terasa seperti 2 jam gitu. Luar biasa sekali berita. Kemudian nih kapan rencana tersebut akan dilakukan? Kalau untuk rencana itu secepatnya ya Ibu, karena memang apa biasanya itu kalau ditunda-tunda itu sok kadang kita juga nggak lupa, sok juga di anak juga kalau masih dengan menggunakan model pembelajaran yang sebelumnya juga kita tuh harus sering-sering memvariasikan gitu kegiatan pembelajaran. Kalau monoton itu juga biasanya anak nggak terlalu tertarik gitu di dalam kelas, dan itu pun tidak harus di kelas yang sama, jadi itu bisa dicoba dilakukan di kelas yang lain begitu. Karena kalau nunggu yang kelas sama pun 1 minggu lagi, tapi besok kita ada kesempatan di kelas yang berbeda, itu juga bisa diaplikasikan di kelas itu gitu. Jadi nggak harus menunggu di kelas, walaupun evaluasinya di situ, ya besok kita akan tetap aplikasikan di situ Di kelas lain juga. iya, tapi di kelas lain itu juga ternyata jangan melakukan hal yang sama jika memang itu tidak berjalan di kelas yang sebelumnya. Karena seperti itu, walaupun mungkin ada tipikal-tipikal anak yang mungkin itu juga bisa dengan seperti kemarin, tapi kita coba divariasikan gitu. Tapi kalau kapannya, pertanyaan kapan ya secepatnya. Berarti kalau di kelas tersebut ya pertemuan selanjutnya. Saya mendapatkan satu hal dari ketika pembelajarannya diterapkan di kelas, misalnya kelas 10 itu dengan metode pembelajaran tersebut, dengan media tersebut kok tidak berhasil di kelas tersebut, berarti kita di kelas yang lain usahakan mencari metode pembelajaran yang lebih menarik lagi, lebih unik untuk melaksanakan atau merealisasikan rencana yang akan dilakukan. Kira-kira ada yang bisa membantu nggak dari pihak misalnya dari sekolah atau siapa kira-kira yang bisa membantu? Nopo ya, kebetulan kan memang guru bahasa Inggris ini cuma 1 gitu ya. Jadi kalau ada 2 gitu paling tidak kita bisa sharing, kemudian bisa berbagi gitu bagaimana kemudian kalau model ini, metode ini, media ini gitu bisa modalin. Kalau untuk masuk ke dalam mata pelajarannya sih kalau di sekolah sini belum tapi kan unsur yang bisa membuat
kegiatan pembelajaran di dalam kelas berhasil itu kan ada banyak. Iya. Jadi dengan sharing pengalaman seperti ini itu juga menurut saya itu sudah membantu sih gitu Bu. Kemudian seperti yang tadi kita bahas sebelumnya, memberikan motivasi kepada anak itu juga sebenarnya kan wujud kerjasama dengan bapak ibu guru itu ternyata ada banyak hal lain yang tidak harus fokus hanya kepada materi bahasa Inggris tok saja gitu tuh enggak. Ternyata kalau pertanyaannya ada bisa yang membantu, ya semua bapak ibu guru bisa membantu. Gitu, ketika bapak ibu guru terus semangat ngajar itu bantu. Ketika bapak ibu guru semuanya kerjasama mencoba untuk mencari model pembelajaran yang menyenangkan bagi anak itu juga sudah membantu. Kemudian ketika terus memotivasi anak di setiap jam mata pelajaran itu juga membantu gitu. Jadi kalau siapa yang bisa membantu semuanya, semua bapak ibu guru bisa membantu. Hanya memang kalau pertanyaannya membantu fokus dalam pengembangan keterampilan reading, writing, speaking, listening bahasa Inggris, yaitu belum menemukan nggih. Tapi kalau untuk unsur yang lainnya semuanya bisa, menurut saya bisa. Ya, memang kolaborasi ya Bu dari semua pihak yang ada di sekolah, baik guru atau sebenarnya siswa juga bisa diajak ya Bu untuk kita bisa misalnya diskusi dengan siswa kira-kira metode pembelajaran seperti ini bagaimana, itu kita bisa lakukan itu. Jadi kita bisa tidak harus sesuai dengan kehendak kita, tapi kita juga bisa melakukan pembelajaran di dalam kelas sesuai dengan ide-ide dari siswa. Itu juga bisa sebenarnya. Nah, itu bisa Bu menurut saya. Tapi mungkin bahasanya menjadi kalian itu kalau misalkan kayak gini sukanya gimana sih gitu. Dan itu ketika kita sharing dengan bapak ibu guru itulah di situ misalkan, oh kalau anak ini di kelas ini tuh yang tadinya begini ternyata dia suruh gini loh Bu. Kalau panjenengan punya masalah yang sama dengan saya ketika ngajar di kelas itu model tapi kalau itu mohon maaf kalau anak model metode itu mereka nggak paham ya, mereka belum paham, tinggal punya ide, oh Bu saya pengen pembelajarannya seperti ini, saya tuh sukanya gini loh Bu, gini gitu ya, itu yang ditampung sebagai bahan untuk pengembangan kegiatan pembelajaran selanjutnya tadi. luar biasa sekali. Nah, kita tadi sudah ngobrol panjang lebar, kali tinggi jadinya volume. Oke, kira-kira nih apa yang Bu Rita dapatkan dari obrolan kita? Apa ya yang bisa didapatkan banyak Bu. Memang kalau kata lima nopo ya hal yang sederhana gitu, udah masuk kelas aja ngajar yang penting materi tersampaikan. Tapi ternyata enggak, setiap guru itu kalau minjem bahasanya Bu Fatmi itu kedagaman kayak gitu, dan itu mau diasah atau enggak. Ketika mau diasah ya itu akan seperti baru terus, itu akan katakan landep, kemudian itu akan bisa digunakan dengan maksimal. Tapi ketika kita datang kok tanpa persiapan, tanpa senjata, itu ya siap-siap saja, datangnya cuma masuk, kemudian anak antusiasnya tidak ada, itu ya jangan kaget. Jadi memang ternyata menjadi guru itu tidak sesederhana itu, kemudian kita harus bisa menghidupkan gitu, kita harus bisa menghidupkan supaya dia berbunga dan berbuah. Tapi kalau kita hanya sekedar nancep ketok, ya udah ya hasilnya seperti itu saja, mungkin akan berbunga, kalau enggak ya kadang juga gugur gitu. Jadi ibaratnya memang walaupun dikatakan tidak sesederhana itu, tapi ya bukan berarti berat sekali itu enggak. Yang penting itu tadilah kita sadar bahwasanya kita harus berubah, dan seiring dengan kebutuhan kita harus berkembang. Kemudian kita harus tahu yang dibutuhkan siswa, kita juga harus tahu kemampuan kita, tapi kita tidak boleh menutup diri bahwasanya kita juga bisa berkembang supaya peserta didik kita jauh lebih berkembang begitu. Terus ternyata kalau kita sendiri merasa kita harus senang supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal, berarti kita harus bisa membuat siswa kita juga senang dalam kegiatan pembelajaran supaya hasilnya juga maksimal gitu. Karena saya yakin lah untuk yang minimal kita berangkat dengan bahagia, anak-anak juga senang, insya Allah nanti kegiatan pembelajaran akan lancar dan tujuannya pun akan benar tercapai gitu. Hanya jangan berhenti untuk terus mencoba untuk mengembangkan diri, karena yang monoton itu sekali dua kali bisa menyenangkan dan memberikan efek yang baik, tapi kalau terus menerus saya rasa juga tidak akan baik gitu sih Bu. Bisa sekali. Terima kasih
sebisa mungkin setiap hari harus ditanam afirmasi positif ya, ketika kita berangkat ke sekolah dalam hati yang senang gembira, ketika masuk juga dalam hati yang senang gembira, sehingga proses pembelajaran juga sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik, luar biasa sekali Bu Rita, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang diharapkan, apa yang direncanakan bisa terrealisasi sehingga nanti membawa dampak yang positif, terutama di sekolah kita, di kelas pembelajaran di kelas. Kemudian intinya semoga kita bisa menerapkan pembelajaran yang memang berpihak pada murid. Itu terima kasih Bu Rita atas waktunya, atas sharing-sharingnya, banyak hal yang kita dapatkan. Demikian dari obrolan kita, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Bu, banyak kesalahan juga. Semoga bisa nolongin jenengan kegiatannya untuk CPB-nya juga lancar. Itu nanti bisa memberikan dampak yang positif khususnya untuk sekolah ini dan umumnya gitu untuk dunia pendidikan. Gitu. Terima kasih Bu Rita. Sama-sama.